Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya imaman muttaqin wa ya safwatan abidin wa ya qawiyan arkan wa ya habibar rahman wa ya mujniyan kalamin qadim wa ya shifa'a saqamis sakim wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam terindah, salam tercinta, salam teragung, salam takzim. Semoga pengusaha Abah selalu diberikan kesehatan, Amin. panjangkan usia dunianya, Amin. disempurnakan kesehatan jasmaninya, sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua, dunia dan akhirat. Amin. Ala hadini wa ala niyatin salih. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Suratul ladzina. Mukadimahnya ikut Ustaz Tatang. Ucapan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang mau menghadiri acara manakib yang insya Allah dibisakan oleh Pengurus Abah untuk setiap sebulan sekali. Dan lebih khusus pula ucapan terima kasih kepada Pengurus Abah yang telah membisarkan saya dan istri untuk mengadakan manakib. Ikhwan dan akhwat sekalian, tanggal 28 Agustus kemarin manakib, dan tanggal bulan Juli saya pernah bicara dengan istri saya, dan di situ ada Ustaz Tatang, ada Winarto, dan ada adik Pengurus Abah. Di tanggal 1 September 1 bulan 9 19, di bulan itu Pengurus Abah sudah mencapai 80 tahun. Namun pada hakikatnya Pengurus Abah adalah usianya 120 tahun. Tapi yang 20 tahunnya minjem dengan mursyid yang ke-39 nanti. Dan saya pun pernah bicara dengan istri, suatu saat nanti ketika Abah umur 80 ke atas, kita yang menjadi ikhwan bertemu dengan Abah Awas tidak seintens seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan sekarang di madrasah sudah ada pintu lagi di depan Pengurus Abah. Berarti itu adalah isyarat buat para ikhwan robitoh yang banyak, robitoh yang betul. Jangan sampai robitoh itu mengsong atau melenceng ke kanan dan melenceng ke kiri. Mengikuti Abah, tidak nengok ke kanan, tidak nengok ke kiri, atau memakai kacamata kuda. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, Allah telah mencukupkan kita semua, dan Allah sudah membagikan itu semua. Semalam di motor saya bertanya-tanya dengan diri saya sendiri, sebenarnya apa yang diinginkan oleh ciptaannya, bukan penciptanya, apa yang diinginkan oleh apa yang diinginkan oleh yang diciptakannya. Kita ini yang diciptakan itu kita. Apa yang diinginkan sama kita? Dari perjalanan di awal lahir sampai sekarang, keinginan kita apa? Keinginan kita itu apa ya? Harta, sudah pasti harta. Apa ia kecukupan uang? Sudah pasti kecukupan uang. Apa ia punya anak? Sudah pasti itu kepingin punya anak. Tapi dari ketiga perjalanan itu, Allah telah simpulkan untuk menghadap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, itu bukan jasadnya yang kembali. Kata Pengurus Abah, biarin jasad mah mau dibuang kemana, mau dibungkus, nggak disolatin, terserah. Itu ada kewajiban bagi yang hidup untuk menyolatkan. Ada kewajiban orang yang hidup untuk menguburi atau ikut nguburin. Itu ada kewajiban seperti itu.
kita yang harus kita pikirkan adalah perjalanan untuk menghadap kepada Allah. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, kita wakil rakin sudah mencapai 302 orang. 307. Berarti tinggal 6 lagi. Ketika sudah mencapai 313 berarti bala tentara bala tentara Abah sudah selesai. Tentara Tolut sudah selesai diciptakan oleh penguasa Abah. Abah menutup pintu madrasah nanti. Ketemu sama Abah cukup hanya sekedipan mata selesai. Berarti kita yang sebagai ikhwan tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu sama penguasa Abah. Dimanfaatkan dengan baik pertemuan penguasa Abah. Jangan sampai ketika kita sampai di sana Abah tidak mengenal kita, itu yang luar biasa, tidak mengenal kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, Abah menciptakan perjalanan dari tanggal 24 Agustus zikir 80 jam non-stop sampai tanggal 27 ya. 28 Agustus. Pas banget acara di sini tanggal 28 Agustus. Artinya koneksi Robitoh antara seorang murid dengan guru seperti kayak sinyal internet IndiHome. Iya. Dari rumah. Artinya harus bisa mencapai ke puncak yang tertinggi. Artinya seberapapun jauhnya seorang murid, kalau dia sering Robitoh itu pasti dekat dengan gurunya. Tapi jangan merasa dekat dengan gurunya. Ikhwan akhwat sekalian, tidak ada kalimat yang terindah, tidak ada kalimat yang paling agung kecuali kalamun qadim punya pengersa Abah. Karena sabdanya Abah itu sama dengan sabdanya Rasulullah. Kok bisa sama dengan sabdanya Rasulullah? Siapa yang kita contoh hari ini? Ulama, ya ulama yang kita contoh. Tapi kita lihat dulu ulamanya seperti apa. Jangan asal ikut. Karena kalau kita asal ikut, bukan sampai kepada yang diikuti, tapi cuman sampai di hari itu saja. Kalau mengikuti seorang syekh mursyid, berarti sampai kepada yang diikuti. Siapa yang diikuti? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan akhwat sekalian, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini Allah telah tetapkan kepada ikhwan semua nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini kebaikan. Seperti apa yang disabdakan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir, kalau murid-muridku buruk, maka akulah yang baik. Jika aib muridku tersingkap, maka aku akan menutupinya seperti langit menutupi bumi. Itulah kita yang menjadi ikhwan. Makanya jangan sekali-kali ketika penguasa Abah memberikan sabdanya kita menolak. Buktinya apa? Kita sudah menggunduli atau merapikan rambut. Itu adalah salah satu ikut kepada yang sudah ikut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita bersama penguasa Abah. Dan jangan sekali-sekali mengatakan man amila amanan laisa alaihi fahuwa raddu. Jangan sekali-sekali mengatakan seperti itu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang bukan contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Bukan maksudnya amalan tertolak, tetapi tidak ada isi di dalamnya. Bagaimana cara isi dalamnya? Yaitu talqin. Karena di dalam agama lain, di Buddha Trimateya ada 3 tingkatan. Pertama ada pintu suci, kedua ada kunci suci, ketiga ada kalimat suci. Pintu suci itu sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Miftahul jannah la ilaha illallah. Babul jannah la ilaha illallah. Kunci itu miftahul jannah la ilaha illallah.
Kalau ucapan suci itu apa? Kalau ucapan suci itu adalah talqin. Kalau tidak ada talqin zikir, ucapannya berarti masih bohong-bohongan, masih pura-puraan. Menyikapi ulang tahun pengarsa Abah di tanggal puncaknya di tanggal 1 September, saya teringat perkataan pengarsa Abah dulu di madrasah. Abah bilang begini, Abah kenapa menyuruh Kiai Soleh zikir di atas, Abah menikahnya di madrasah. Kalau Abah menikahnya di masjid, nanti disuruh gendong, nanti kayak Mawi disuruh gendong Farida nggak kuat, Abah nggak kuat gendong Umi. Nah saya ada di situ dan pengarsa Abah mencontohkan cara menggendong seorang istri yang betul seperti ini. Dan pada akhirnya dibisakan oleh Abah saya bisa menggendong istri saya sendiri. Dan di situ menjadi salah satu isyarah buat kita untuk bisa menyayangi istri sepenuh hati. Jangan sekali-kali untuk menyakiti perasaan istri. Karena pengarsa Abah bilang, dunia suami itu, Kang Ade, dengerin tuh Kang Ade, Abah bilang tuh, dunia suami itu ada di istri. Kasih jajan istrinya, gitu. Ajak main kemana, gitu. Pak Chandra tuh, jangan lupa Pak Chandra, ajak ke mall. Pian tuh, ajak ke mall, biar seneng, nanti rezekinya nambah. Alhamdulillah. Karena pengarsa Abah ngajarin begitu. Ah? Terbalik bagaimana? Wah, itu termasuk kurang ajar itu. Artinya kita suri tauladan kita itu adalah pengarsa Abah dan Umi 4. Lihat pengarsa Abah dan Umi 4 luar biasa romantisnya. Dari awal nikah sampai saat ini pun Abah memberikan romantisnya di luar dari nalar kita masing-masing. Kita bentar-bentar ribut, bentar-bentar ngoceh, belum apa-apa, belum berjuang udah ngoceh duluan gitu. Apalagi kalau udah pertengahan bulan, bini udah ngomong lagi, bang duit habis nih bang, terus bagaimana ya kalau duit habis ya, susah ya gitu. Artinya kenapa saya tata? Artinya kita berusaha mengikuti pengarsa Abah, karena apa yang dikatakan, apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan sama pengarsa Abah itu langsung datang dari Allah. Karena kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, itu wajib mengikuti. Kalau enggak diikutin, terserah pilih selamat atau enggak. Nah, tadi cerita Ustaz Tatang perihal tadi Abah ulang tahunnya terlalu besar. Mungkin perspektif kita, persepsi kita itu ada luapan cinta kasih sayang. Namun sangat disayangkan luapkan kasih sayang itu terlalu berlebih dari pandangan kita. Itu pandangan kita masing-masing. Dan yang harus kita tegaskan dalam diri kita, sebentar lagi ini di umur Abah usia nanti 80 tahun ke atas, kita sudah selesai tidak bisa bertemu dengan pengarsa Abah seperti kita tidak bisa bertemu Abah Ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya segalanya selamanya. Jika mati Abah sepuh Abah nomor Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.